tidak ada telepon, tidak ada konfirmasi, apalagi izin untuk menempelkan nama beliau dalam calon pengurus Jatma Aswaja wilayah Jawa Barat. Karena saudara kami yang namanya tercantum di dalam selebaran tersebut itu adalah salah satu pengurus NU juga. Dan juga beliau menjabat sebagai pengurus MUI wilayah Jawa Barat. Tanpa sepengetahuan beliau, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada komunikasi, tahu-tahu kok namanya ada. Mungkin nama-nama Anda bisa saja tercantum dalam calon kepengurusan Jatma Aswaja, namun tanpa ada konfirmasi kepada Anda, tanpa ada komunikasi kepada Anda, namun Anda tidak sejalan dengan Jatma Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa saudara-saudaraku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita berharap atas rahmat taufik hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada kita semua, para saudara kami sebangsa setanah air di Nusantara. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, untuk kali ini kita mendapatkan sebuah informasi yang mungkin bisa dikatakan penting ataupun tidak penting untuk kita, ya. Yaitu beredarnya selebaran di sosial media yang disebarkan dalam salah satu akun sosial media, yaitu rencana dari perkembangan ataupun pengembangan ataupun pengibaran bendera dari Jatma Aswaja. Dan kita melalui sosial media pun tahu bagaimana agar Jatma Aswaja ini mendapatkan simpati dari bukan hanya masyarakat, bukan hanya para muhibin, bukan hanya para pecinta-pecinta habaib, tapi dari tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pemerintahan. Itu pasti mereka akan melakukan hal itu. Agar apa? Agar pergerakan dan perjalanan dari sebuah organisasi yang baru berdiri ini, yang baru lahir, bagaimana mereka bisa diterima di masyarakat. Itu adalah hal yang wajar. Bagi kami itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Dan segencar apapun kita dalam menyadarkan saudara-saudara kami, para muhibin ini pun masih banyak yang terdoktrin pola pikirnya, akalnya, bahwa Habib-habib ini adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan itu yang akan kami bahas, ya saudara-saudaraku. Kita menemukan sebuah postingan di sosial media, yaitu pelebaran sayap. Jatma Aswaja ini berusaha untuk mengepakkan sayap selebar-lebarnya untuk bisa mengambil hati dari para masyarakat warga Nusantara, khususnya warga NU. Karena apa? Ya kita tahu warga NU adalah orang-orang yang begitu antusias untuk masuk ke dalam thariqah, mencari guru mursyid, mengambil sanad aurat thariqah. Dan sudah tidak asing bahwasanya Habib Lutfi ini salah satu mursyid yang terkenal, ya, karena beliau pernah menduduki jabatan tertinggi di Jatman, ya, salah satu badan otonom dari NU. Postingan ini bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk menjelekan organisasi manapun,
Tapi tujuan saya adalah untuk mengevaluasi, memberikan saran dan kritik yang membangun, yang lebih baik. Dalam sebuah selebaran postingan yang saya terima, itu adalah pelebaran sayap pengurus Jatma Aswaja untuk wilayah Jawa Barat. Dan yang perlu dikonfirmasi adalah saya kenal dengan salah satu orang, nama yang ada di dalam selebaran tersebut. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Dan karena saya tahu beliau menjabat sebagai salah satu pengurus NU. Dan juga sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia, wilayah Jawa Barat. Dan akhirnya saya berusaha untuk mengkonfirmasi kebenaran hal itu. Ya memang karena jaraknya jauh juga ya. Akhirnya melalui telepon kita berkomunikasi. Setelah kita berkomunikasi, beliau menyatakan ternyata nama yang ada di dalam selebaran tersebut memang betul nama beliau. Namun yang mengagetkan sekali ya, yang mengagetkan bagi saya mengagetkan. Sebuah organisasi yang baru lahir dan berusaha untuk mengembangkan sayapnya, melebarkan jaringannya, mengambil nama-nama orang yang diharapkan untuk menjadi pengurus dari Jatma ini. Setelah saya konfirmasi melalui sahabat saya, beliau pun kaget. Beliau kaget. Beliau sangat kaget karena apa? Tidak ada telepon, tidak ada konfirmasi, apalagi izin untuk menempelkan nama beliau dalam calon pengurus Jatma Aswaja wilayah Jawa Barat. Apakah seperti itu cara-cara yang akan dilakukan? Mengambil nama seseorang semau mereka, dimasukkan dalam sebuah catatan, atasnya calon, ya. Dan apabila nanti diam saja berarti setuju, cocok gitu ya. Itu tidak baik ya. Menurut kami itu bukan hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi yang baru lahir, yang ingin berkembang, sedangkan tokoh dari organisasi tersebut ada masa-masa yang memang menjadi polemik. Ya kita tahu Habib Lutfi, polemiknya luar biasa. Polemiknya luar biasa. Dari informasi-informasi sosial media kita bisa mengetahui, kita bisa tahu bagaimana polemik Habib Lutfi ini. Dari informasi tentang makam-makam, dari informasi yang kita tahu betul, beliau sudah tidak menjabat sebagai orang tertinggi di Jatman, akhirnya diganti. Karena memang sudah kadaluarsa dan tidak segera ambil langkah melaksanakan kongres. Miris kalau seperti ini ya. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya apa? Secara tegas Habib Lutfi dan para muhibinnya ini mendirikan sebuah organisasi yang menaungi ikhwan-ikhwan thariqah di kalangan majelisnya Habib Lutfi, ya. Menaungi mursyid-mursyid yang di bawah Habib Lutfi, yaitu Jatma Aswaja. Dan itu pun menjadi sebuah polemik tersendiri. Karena apa? Kita tahu betul, ya kita nggak tahu juga apakah Habib Lutfi ini masih kuat ke-NU-annya atau gimana. Karena kita tahu, kita pernah mendengar
Ojo tinggalkan NU, ya. Janganlah kalian meninggalkan NU. Tapi organisasi Jatma Aswaja ini adalah organisasi yang independen, tidak ada kaitannya dengan NU. Karena badan otonom yang menaungi ahli thariqah warga NU itu adalah Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Dan untuk nama yang menjadi polemik, ya, bagaimana mereka mengambil nama-nama orang yang mungkin ada dari bagian-bagian mereka yang dulu mungkin menjadi muhibin. Mungkin ini hanya sebuah kemungkinan. Mereka ambil namanya, mereka letakkan dalam jajaran kepengurusan sebagai calon pengurus. Ya mungkin itu sebagai antisipasi dari mereka juga. Setelah ada tulisan calon pengurus, mereka sebarkan sengaja agar nanti mendapatkan reaksi melalui media massa. Dan kemungkinan kalau yang bersangkutan diam, tidak ada reaksi, ya mungkin itu cocok, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini sesuatu hal yang harus dikritisi, ya. Karena apa? Kalau memang Anda benar-benar ingin membawa ikhwan thariqah yang lebih baik, mbok yao jangan seperti itu. Konfirmasi dululah kepada yang bersangkutan. Maukah Anda sebagai pengurus dari Jatma untuk wilayah mana? Ya. Jangan seenaknya saja tulis nama, ya, sebarkan di sosial media. Kalau mendapat reaksi baru Anda coret. Itu hal-hal yang harus dikritisi betul. Karena saudara kami yang namanya tercantum di dalam selebaran tersebut itu adalah salah satu pengurus NU juga. Dan juga beliau menjabat sebagai pengurus MUI wilayah Jawa Barat. Tanpa sepengetahuan beliau, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada komunikasi, tahu-tahu kok namanya ada dalam susunan calon pengurus Jatma Aswaja wilayah Jawa Barat. Oke, ya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi masukan, bahan masukan bagi pengurus-pengurus, calon-calon pengurus Jatma Aswaja. Mungkin nama-nama Anda bisa saja tercantum dalam calon kepengurusan Jatma Aswaja, namun tanpa ada konfirmasi kepada Anda, tanpa ada komunikasi kepada Anda, namun Anda tidak sejalan dengan Jatma Aswaja. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat. Ada salah kata, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.